Di SD Sapiro 1 saya sudah masuk tahun yang ke-10. Saya sudah mengabdi di SD 11 ini 37 tahun. Tepatnya saya masuk tahun 1983. Saya bekerja di SD Sapiro 1 selama 37 tahun. Saya mengabdi di SD Sapri 1 Lapangan Atas sejak tahun 1987, tapi saya nggak tahu bulannya. Mariati mengabdi di SD Sapiro 1 Palembang selama 33 tahun, yaitu sejak tanggal 17 Juni 1987. Saya mengabdi di SD Sapiro 1 ini selama 33 tahun. Saya mulai mengabdi atau bekerja di SD Sapiro 1 mulai tahun 1987, berarti kurang lebih udah 33 tahun. Saya mengabdi di SD Sapiro 1 Palembang kurang lebih sudah 33 tahun. Saya mengabdi di SD Sapiro 1 Palembang sudah 30 tahun. Saya bergabung di SD Sapiro 1 Palembang sejak tahun 1990, jadi sampai saat ini saya sudah bergabung atau mengabdi di SD Sapiro 1 selama 30 tahun. Mungkin untuk bulan ini mungkin yang ke-25 tahun Pak. Ya, yang ke-25 tahun. Pendapat saya tentang SD Sapri 1 ini itu sudah terkenal sejak saya belum lahir, terutama SD Sapri 1, dan selanjutnya itu dari mulut ke mulut dan kenyataan bahwa banyak tamatan SD yang orang-orangnya terkenal. Pendapat saya tentang SD Sapiro 1 Palembang, guru-gurunya dalam menjalankan tugas sangat disiplin. Begitu juga peserta didik juga sangat disiplin dalam kegiatan pembelajaran. Banyak prestasi yang sudah diraih oleh SD Sapiro 1, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Dan sampai saat ini masih menjadi sekolah favorit di kota Palembang. Pendapat saya, SD Sapiro 1 Palembang adalah sekolah yang gedungnya megah, halamannya luas, karena ditanami pepohonan dan bunga-bunga yang indah, sehingga akan menambah keindahan dan keasrian sekolah ini. Kemudian di dalam kelas juga bersih dan rapi, sehingga membuat anak-anak dia kerasan untuk belajar di dalam kelas, juga dilengkapi dengan AC dan LCD, menjadi anak-anak nyaman dan merasa tinggal di dalam kelas. SD Sapiro 1 Palembang adalah sekolah yang unggul dan terpercaya di lingkungan masyarakat Kota Palembang. Seperti kita ketahui, SD Sapiro 1 ini terletak di lingkungan Kota Empek-Empek, yaitu Kota Palembang. Sekolah ini terletak di tengah kota yang besar. Namun demikian, sekolah ini terlepas dari kebisingan kota. Sekolah ini memiliki gedung yang sangat megah dan halaman yang sangat luas. Menurut saya, SD Sapiro 1 Palembang itu merupakan sekolah yang memiliki mutu yang baik dan menjadi sekolah pilihan masyarakat karena memiliki tenaga kependidikan dan tenaga pendidik yang baik serta mempunyai sarana prasarana yang memadai. Pendapat Ibu tentang SD Sapiro 1 adalah sekolah yang baik, yang eksis di mana-mana. Menurut saya SD Sapiro 1 adalah sekolah terbaik menurut saya sih ya. Nggak tahu nanti kalau penilaian orang-orang yang lain, dan saya juga bangga bisa bekerja di SD Sapiro 1 ini. Selain mengajarkan nilai-nilai intelektual, juga mengajarkan nilai-nilai karakter. Ya, kita mempunyai lahan yang luas, gedung yang boleh dikatakan mewah, halaman yang luas, jadi baik.
pendapat saya tentang SD 11 yang saat itu murid-muridnya baru putri semua, sama dengan alma mater saya dulu ya, sebagai Stella-Dus putri semua. Dan dalam perkembangannya kita juga menerima siswa putra, sehingga kelas sekolah di SD 11 semakin berwarna. Kemudian didukung juga oleh sarana dan prasarana yang sangat memadai, di mana tempatnya yang sangat strategis, jantung kota, dan siswa serta para pengajarnya yang memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi ya. Sehingga SD 11 ini menjadi sekolah favorit pilihan orang tua dan semua siswa. Saverio 1 Palembang memang sekolah yang benar-benar disiapkan untuk mendidik anak-anak yang dipercayakan kepada kita, di mana pendidikan yang diberikan adalah pendidikan yang dikelola oleh suster-suster Hati Kudus di bawah Yayasan Lembaga Miriam. Kenangannya itu banyak sekali ya, tapi yang paling berkesan yaitu yang pernah saya alami adalah saat saya pertama kali menjadi seorang guru di SD 11. Saat itu waktu berdiri di depan kelas, perasaan saya tuh campur aduk, ada rasa grogi, rasa senang, rasa takut, khawatir, tapi saya bangga menjadi seorang guru. Itu memang cita-cita saya sejak kecil. Tapi saya yakin dan percaya kalau saya itu bisa menjadi guru karena campur tangan Tuhan. Selama saya berada dan mengabdi di SD 1 Palembang ini, banyak sekali kenangan-kenangan yang berkesan, tetapi ada satu pengalaman yang sangat berkesan untuk saya, yaitu ketika saya mengabdi 15 tahun di sini, saya diberi apresiasi oleh yayasan, saya dipestakan, saya diberi penghargaan berupa cincin. Kalau untuk pengalaman itu relatif Pak ya. Kalau untuk pribadi saya itu, kalau kita mensyukuri itu tetap indah, semuanya indah. Kenangan yang paling berkesan yang pernah saya alami di SD Saverio 1 Palembang, pada saat bersama-sama mengadakan basar dan pentas seni untuk mencari dana baik untuk kepentingan sekolah maupun kepentingan guru dan karyawan. Hasilnya misalnya bisa digunakan untuk rekreasi bersama. Yang berkesan dengan saya atau teringat itu waktu ketua yayasannya Suster Mareta. Setiap dia datang ke Palembang, dia pasti mencari saya dan Bapak Artono, pegawai TK. Dia, Suster Mareta, nggak mau menyuruh orang untuk mencari saya. Dia sendiri sambil memutar halaman SD Saverio 1 ini dan menemui guru-gurunya bersalaman. Yang tahu yang saya tahu dia mencari saya itu salah rambut, masalah rambut. Selama bekerja di SD Saverio 1 Palembang, saya memiliki kesan bahwa bertemu dengan anak-anak didik di sini sangat menyenangkan, terutama karena melihat tingkah anak-anak yang lucu dan polos. Meskipun mereka kadang-kadang juga bertingkah, ada yang bandel, ada yang nakal, ada yang rewel, tetapi semua itu justru menjadi kebanggaan ibu karena mereka itu memberikan warna dan variasi dalam kegiatan ibu setiap hari. Banyak sih Pak, karena kita udah sekian puluh tahun, itu ada yang kenangan yang baik, kenangan yang tidak baik yang kita terima, entah itu dari anak sendiri ataupun dari orang tua. Dan itu pun kalau saya rasa itu merupakan suatu proses selama kita bekerja di suatu lembaga atau di suatu yayasan atau di suatu perusahaan. Dan kenangan itu yang tidak bisa dilupakan, Yang sangat mendalam yang pernah saya rasakan yaitu saat
siswa di sini berprestasi di tingkat nasional dan saya mendapat kesempatan untuk mendampingi mereka. Pernah yang pertama itu di Surabaya, kemudian juga di Bogor, itu ketemu dengan presiden dan keluarganya dan itu bisa masuk di Istana Cikeas, itu sangat berkesan sekali. Kemudian yang terakhir kemarin di Riau, itu yang sangat berkesan. Dan kemudian dari yayasan sendiri itu selalu memberi motivasi kepada guru supaya guru itu dan kawan-kawan ya tetap segar, tetap kompak. Maka diadakan event-event seperti retret, kemudian dilanjutkan dengan tour. Itu udah banyak sekali saya alami di sini. Pernah di Jogja, di Bali, di Bogor, di Bandung ya, di Jakarta, dan itu bisa mengajak keluarga sehingga kita sekeluarga bisa bergembira dengan keluarga-keluarga guru yang lain. Itu sangat berkesan bagi saya. Kenangan yang paling berkesan yaitu ketika perayaan ulang tahun sekolah, di mana sekolah itu mengadakan pentas seni dan para guru, karyawan, serta peserta didik mengamalkan kebolehannya. Kenangan terhadap rekan kerja banyak kenangan yang kita dapatkan karena sekolah kita di bawah naungan Yayasan Lembaga Miriam yang dipimpin oleh Suster-Suster Hati Kudus. Tentu saja tugas suster itu tidak abadi ya Pak ya, jadi sering ada perputaran, perpindahan. Kenangannya ya kita mengalami beberapa kali pergantian kepala sekolah, di mana tentu sajalah kita akui bahwa kepala sekolah itu mempunyai keunikan-keunikan tersendiri, di mana keunikan itu akan memperkaya kita, memperkaya proses kita dalam mengabdi, mentransfer ilmu, mengembangkan diri di SD 101 ini. Kalau dengan siswa banyak sekali Pak kenangannya, karena kita yang dihadapi adalah anak-anak kecil, anak-anak yang masih polos. Ketika ketemu sewaktu kelas 1, anak-anak kita masih sungguh imut-imut sekali. Tetapi sudah proses pembelajaran ketika kita ketemu anak kelas 6 sudah sangat berbeda. Nah di situ kita merasakan, terlebih kita rasakan pada saat perpisahan kelas 6 itu, yang kita sepertinya masih ingat bahwa baru kemarin anak ini masuk kelas 1. Ternyata sekarang anak itu sudah luar biasa berkembang dari segi karakter, sopan santun yang sangat-sangat membanggakan kita. Dan rata-rata anak kita itu sangat sopan terhadap guru, meskipun kita tidak mengajar di kelas 6, anak kelas 1 tetap menyapa kita. Jadi kita bangga merasa diterima anak-anak kita, dari anak yang kecil sampai anak yang kelas 6. Ketika saya masuk di sini, kesan saya adalah, sekolahnya besar sekali ya, gurunya banyak banget ya. Tapi setelah saya masuk, hal yang paling berkesan adalah memang ada kehidupan lah di sini ya, ada suasana hangat, persaudaraan dari Bapak Ibu guru karyawan, juga anak-anak yang luar biasa energik. Bapak Ibu guru karyawan juga boleh saya katakan mereka adalah orang-orang yang luar biasa, mereka energik, kreatif dan gembira. Itu yang sangat berkesan di Desa Palembang ini. Sebagai guru di SD Safiro 1 Palembang, saya sebagian besar merasa sangat senang dan bangga karena bisa bergabung. SD Safiro 1 Palembang adalah satu-satunya sekolah milik YLM, yaitu Yayasan Lembaga Miriam, yang didirikan oleh Kongregasi Suster Hati Kudus di Kota Palembang ini. Saya merasa bangga bahwa sebagai tenaga pendidik di sini, saya selalu bukan hanya untuk memberikan ilmu kepada anak-anak, tetapi juga untuk menanamkan karakter. Dan di sini kita memberikan atau selalu menanamkan 5S dan 4 kata bijak dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan pembelajaran, dan itu bisa kita tanamkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Jadi kalau seandainya kita bisa mensyukuri, itu semuanya suka. Jadi kita bekerja di lingkup ini itu nggak ada perasaan duka. Jadi kita nikmati. Selama saya mengabdi di sini, saya juga mempunyai suka duka atau pengalaman-pengalaman
yang tentu saja tidak sedikit yang pernah saya alami di sini. Dari pengalaman-pengalaman itu, banyak sekali pengalaman yang merupakan pengalaman suka. Saya akan merasa bangga, saya akan merasa senang jika anak saya, anak didik saya itu yang tadinya tidak bisa membaca dan menulis, mereka bisa membaca dan menulis. Itu adalah suatu kebanggaan dalam hati saya. Kemudian saya juga akan merasa bersedih, saya akan merasa gagal jika anak didik saya kelas 1 yang saya ajar itu belum bisa membaca dan menulis, bahkan sampai kenaikan kelas belum mendapat hasil. Sukanya ketika saya melihat anak-anak didik sudah berhasil, sudah sukses. Sedihnya ketika ada anak didik saya yang belum berhasil, misalnya tidak naik kelas pada akhir tahun ajaran. Kalau suka dukanya ya banyak sekali sukanya, ya bisa bertemu dengan anak-anak, kemudian melihat anak-anak yang sudah berhasil. Kalau misalnya liburan atau apa kita ditemui itu merasa bangga sekali. Kalau dukanya itu kalau misalnya ada anak yang kurang mampu mengikuti pelajaran, sudah dibimbing terus menerus dengan sabar masih belum bisa. Terus paling suka juga kalau misalnya saya mendampingi anak-anak lomba. Dulu saya mendampingi lomba mata pelajaran IPA itu sampai tingkat kota, tingkat provinsi, itu saya senang sekali. Sukanya yaitu peserta didiknya semangat dalam belajar, kemudian wali murid atau orang tua murid itu mendukung sepenuhnya kegiatan sekolah, lalu para gurunya ukur sehingga dapat bekerja dengan baik dalam melayani peserta. Pada tahun 2009, istri saya mau melahirkan. Kebetulan saya berdinas malam, shift malam. Kira-kira pukul 10:30 malam, anak saya menelepon Pak Parman bahwa mama sakit, ada di rumah sakit cabang Caritas. Dengan bangga dan sedih juga saya nggak bisa melihat. Tapi untung Pak Parman langsung menyuruh saya pulang dan dia mengambil alih tugas. Yang jelas itu banyak sukanya, karena kita kan melayani di yayasan pendidikan, jadi setiap tahun kita menerima anak-anak baru, berarti kita menambah kenalan baru dan melepas peserta didik yang sudah lulus. Suka duka, banyak sukanya kok Pak. Sukanya karena kita diterima baik itu sesama atasan, oleh atasan, sesama rekan guru, oleh orang tua murid. Anak-anak nggak ada yang menolak kita. Aku nggak mau diajari ibu itu, tentu saja nggak mau. Sukanya kita diterima, jadi kita bebas untuk mengembangkan diri. Kalau kita merasa diterima kan kita nyaman ya Pak ya, jadi kita ngajar ya nyaman-nyaman saja. Kemudian untuk dukanya sedikit ya Pak ya, ketika anak-anak kita itu tidak berhasil. Kita sudah mengajar tapi anak kita tetap tidak bisa. Bahkan yang sangat sedih ibu rasakan ketika anak kita sampai ada yang tidak naik kelas. Seandainya kita sudah mengajar, sudah bagaimana caranya dengan berbagai cara, ada salah satu anak atau beberapa gitu yang tidak ngerti-ngerti. Nah itu sedih saya. Walaupun ya sudah kita mencoba dengan berbagai cara. Kalau sukanya sih banyak sekali ya sukanya ya. Karena setiap hari bertemu dengan murid-murid yang ya lucu-lucu lah ya, namanya anak-anak. Kemudian guru-gurunya juga baik. Mau senang mau tidak senang semuanya kelihatan happy. Nah itu yang membuat kami senang di sini. Saya bertahan di sini karena di sini saya merasa nyaman, saya merasa kerasan, saya merasa enjoy baik dengan anak-anak maupun
maupun dengan teman-teman maupun dengan yayasan. Nah itu karena berkat syukur Pak. Kalau berkat syukur itu ya dengan teman-teman yang kompak, intinya kita damai Pak. Itu yang jelas damai, tentram itu. Ibu merasa terpanggil untuk melayani para peserta didik di sekolah ini yang nantinya mereka akan menjadi generasi penerus bangsa. Selain itu, Ibu juga ingin mengamalkan ilmu pengetahuan yang sudah Ibu peroleh selama pendidikan. Yang membuat saya tetap bertahan di SD Saverio 1 Palembang. Saya merasa nyaman dan menjadi guru merupakan sebuah panggilan bagi saya. Nah, suasananya, lingkup kerjanya, dan kita kerja karena kita kalau di lingkungan pendidikan begini kita tidak merasa bosan untuk kerja. Karena kalau kita bosan kita bisa lihat kegiatan anak atau keluar melihat lingkungan, terus berinteraksi dengan orang tua murid. Yang memutuskan saya untuk bertahan di SD Saverio 1 Palembang, yang pasti SD Saverio 1 Palembang sudah di hati saya. Saya sudah merasa memiliki, karena dari sejak awal saya lulus itu hanya di SD Saverio 1 ini. Saya melamar juga hanya di SD Saverio 1 Palembang ini. Selama 33 tahun saya merasa senang dan bersyukur menjadi bagian dari Yayasan Lembaga Meriam, khususnya di SD Saverio 1 Palembang, karena saya dapat memenuhi kebutuhan hidup saya. Kemudian saya juga merasa bangga menjadi guru di SD Saverio 1 Palembang, sehingga saya tetap bertahan sampai saat ini. Di SD Saverio 1 ini saya sudah diterima menjadi keluarga, dan inilah keluarga saya di Palembang. Sebagai perantau, saya di sini merasa diterima. Oleh karena itu, saya tidak mungkin pindah ke lain hati dari SD Saverio 1. Membuat Ibu tetap bertahan di sini tentu saja proses yang kita alami, Pak. Proses yang kita alami, kita syukuri. Kemudian dari apa yang kita lakukan itu, kita memandang bahwa kita adalah sebagai tugas perutusan. Jadi kalau kita bersyukur tentu saja menikmati ya Pak ya. Jadi tidak membandingkan ya. Jadi menikmati, oh ternyata tugas di sini memang tugas yang sungguh-sungguh merupakan apa ya, Tuhan menempatkan saya di sini. Jadi saya juga harus menanggapi anugerah yang diberikan Tuhan itu, harus bersyukur, harus bahagia, harus tetap ikhlas ya Pak ya menjalankan. Itu yang membuat kita bertahan. Sudah menjadi panggilan dan jiwa saya sebagai guru, ya saya merasa aman, merasa nyaman, ya sangat mencintai pekerjaan, maka bisa sampai dengan sekarang ini. Saya bertahan di SD 1. Saya terutama mau anak saya sekolah minimal tamat SD, tapi alhamdulillah yayasan memberi saya kelonggaran lebih. Anak saya sampai kelas 2 atau 2020 saya habis masa pensiun. Saya berharap SD Saverio 1 Palembang tetap dipercaya oleh masyarakat menjadi tempat mendidik anak-anak bangsa yang punya kepribadian baik, berkarakter unggul, juga berkembang secara intelektual. Dan yang pasti SD Saverio 1 Palembang menjadi tempat yang khas untuk mendidik anak bangsa yang punya CHYDK, cerdas, humanis, yakin akan penyelenggaraan ilahi, berkarakter dan kebersamaan. Maka dari itu, sekali lagi saya berharap SD Saverio 1 Palembang tetap menjadi berkat bagi semakin banyak orang, terutama bagi anak-anak yang harus dikembangkan, yang harus tumbuh menjadi anak-anak yang baik pada usia sekolah dasar.
Semoga SD Saverio 1 tambah maju dari segala segi dan tetap berpegang pada dasar cinta kasih dan moto engkau berharga di mataku dalam pelayanan dan berlandaskan CKYBK. Di tangan pimpinan yang bijaksana dan didukung para guru muda yang aktif dan kreatif, itu akan membuat sekolah ini akan menjadi rumah kedua yang menyenangkan bagi semuanya, baik itu bagi siswa maupun bagi para pendidik, ya, sehingga sekolah ini menjadi sekolah yang bisa dibanggakan, baik itu orang tua, siswa maupun masyarakat di sekitarnya. Harapan saya, SD Saverio ini fasilitas cukup, WC dari lantai bawah sampai lantai atas ada, dan ada penghijauan serta dinding-dindingnya dicat semua baru, ada pemandangan dan ada kolam ikan. Mungkin para wali murid atau orang dari luar tertarik untuk menyekolahkan anaknya di SD Saverio 1, karena di samping itu lapangannya luas dan tempatnya termasuk nyaman. SD Saverio 1 Palembang itu semakin maju, berkembang, semakin banyak muridnya dan lebih profesional tenaga pendidik dan tenaga supervisor. Semakin kompak, rukun, saling bekerja sama, sehingga dapat mencetak anak-anak yang berprestasi dan berkarakter sesuai dengan apa yang diajarkan CKYBK. Harapan ke depannya ya kita harus pertahankan sisi yang positif, kita dukung ya, semoga tetap maju. Itu aja lah. Semoga SD Saverio 1 tetap jaya, semakin maju dan diminati oleh masyarakat serta menghasilkan generasi bangsa yang tangguh dengan layanan CKYBK. Harapan ke depan kan ibu-ibu udah umurnya udah senja ya Pak ya, udah tinggal beberapa tahun lagi untuk mengajar di sini. Harapan ke depan tentu saja proses regenerasi ini tetap kita berikan, tetap kita teruskan, kita tetap memberikan apa ya Pak ya, pelayanannya seperti yang diajarkan oleh suster-suster hati kudus, tetap tertanam di diri guru-guru yang masih medior, junior begitu. Jadi karya suster, misi suster dapat terpenuhi meskipun adanya pengorbanan. SD Saverio 1 tetap jaya dan semakin berkembang. Salam CKYBK. Harapan saya untuk SD Saverio 1 Palembang ini, semoga SD Saverio 1 Palembang tetap eksis, tetap menjadi kebanggaan orang tua peserta didik, dan tetap menjadi yang terdepan. Safeta, yes, yes, yes. Harapan saya terhadap SD Saverio 1, semoga SD Saverio 1 semakin jaya, semakin dicintai masyarakat, semakin maju. Bravo Safeta.